Bikin buku ya ini Betul. mau bikin di sana. Yes. Itu maksudnya kalau fondasinya kita tidak kuat, maka ya tahun-tahun pertama itu pasti akan berantakan dan justru itu bisa menjadi awal berantakan pernikahan. Itulah yang membuat saya harus terus nih nulis soal itu. Oke. Halo Kang Melki. Hai Jerry. Ya kita ke topik ini ya, kan kita baru-baru ini kan Yes. bikin buku ya ini Betul. mau bikin di sana. Yes. Itu bikin Project yang Ya. akhirnya terwujud. ya, itu project kita 2020 bukan, Yes. yang lu paksa gua kamu harus nulis ya. Betul. Betul. Tapi ya ada berkat juga buat gua lah, jadi sekalipun tulisan gua nggak bagus-bagus amat ya terus lu edit. Kalau intinya adalah isinya sebenarnya. Jadi gimana, kenapa tertarik, maksudnya kenapa sih kepengen nulis buku lagi? Kan sudah ada buku pertama kan, Ya. buku ini kan yang pertama kan, Ya. Indah tapi tak mudah. Indah Tapi Tak Mudah. Terus lu tertarik ngajak gua tulis ini Yes. dan berencana akan ada tulisan berikutnya kan? Amin. Amin. Ya kenapa? Karena masih dalam pergumulan buku pertama ya Kak ya. Oh, oke. Ya itu ya, bicara tentang dunia relasi anak-anak muda. Mhm. Buku pertama itu kan tidak terlalu mendalam seperti buku yang kedua ini gitu. Oke. Cuma kayak surface-nya gitu ya. Yes, cerita-cerita anak-anak muda yang kemudian ditampung, ditulis secara random gitu, dan nggak ada satu Nggak ada arah gitu. iya betul, hanya kayak Ngomong sekumpulan- memang tentang relasi tapi Betul. kayak tidak terarah gitu ya. yes, hanya sekumpulan pengalaman cerita hidup gitu. Oke. Kemudian saya pikir ini tentang relasi ini banyak nih, masih terus digumulkan nih gitu. Apalagi setelah tulis buku itu kan banyak tuh diundang, banyak bicara, banyak riset, banyak baca lagi gitu, dan rasanya masih kurang banget dan pengen tumpahin lagi gitu. Maksudnya apa yang ada di otak ya? Betul. Dan apa Di yang- otak dan di pengalaman. betul. Akhirnya ya sudah berpikir ya perlu ada sequel kedua, buku Indah Tapi Tak Murahan. Tak Murahan gitu. Dan judulnya itu sebenarnya usulan dari rekan penulis yang pertama, Yunus. Yunus ya. Gitu. Wah, Dia thank you ya Yunus. Yun, tolong beli ya. Iya, jadi itu ya. Dan banyak anak-anak muda yang masih struggling ya. Apalagi kita pelayanan di kaum muda. Ya, betul. Pasti kita selalu menjumpai cerita-cerita itu. Ya. Gitu. Itulah yang membuat saya harus terus nih nulis soal itu. Berbagi lagi soal itu dengan pemahaman teologis yang gak terlalu berat tapi Bisa kena gitu. Ya. Mungkin nilai teologisnya ada, tapi dibahasakan secara sederhana sehingga istilahnya teman-teman kita kaum muda itu bisa lebih memahami apa sih yang ingin kita sampaikan sebenarnya kan. Betul. Iya. Karena buku ini bukan ditujukan untuk orang yang Sudah expert ujur. atau apa gitu ya. Anak-anak Ya, muda yang memang pengen tahu nih secara simple dan sederhana dan cepat. Betul. Itu sih kalau Kamelki sendiri, kenapa mau diajak tulis buku ini? Ya kan, memang kan berawal dari kita bikin di YouTube kan beberapa pembicaraan tentang relasi sebenarnya. Jadi saya pikir juga ya, kenapa nggak dibukukan aja ya? Asik. Kenapa tidak dibikin jadi semacam tulisan? Ya gue sih yakin, maksudnya gue sih paham. Gue nulis itu nggak terlalu bagus. Gue nulis nggak terlalu bagus, dan kemudian kan lu bantuin gue untuk editing kan, jadi editor pribadi. Dan salah satu alasan utamanya sih, pertama karena kita sudah membicarakan banyak hal tentang relasi, dan kemudian lebih spesifik lagi kan lu ajakin gua gimana kalau nulis tentang pernikahan. Yes. Gimana melewati masa-masa pernikahan di part awal, atau bagaimana tahu kalau dia itu pasangan hidupmu yang tepat. Betul. Nah, saya pikir ya Itu bagian Kamelki. ya gimana sih, ya alangkah baiknya kalau dibagikan kan kepada teman-teman supaya mereka itu ada semacam pertimbangan ketika mau menikah. Jadi ada semacam pertimbangan, ini gue yakin nih gue mau nikah nih. Dan ketika sudah mengambil keputusan untuk menikah pun, dia tahu langkah-langkah apa saja yang dia bisa ambil ketika mau melewati masa-masa pernikahan di
tahun-tahun pertama. Jadi itu sih alasannya. Yes. Karena sudah ada YouTube dan kemudian ya lu dorong gue sih. Itu satu kehormatan buat gue. Oh, kehormatan apa? Bisa menulis dengan Kamel gitu, senang sekali. Senang dari mana? Senang lah, bisa berkarya bersama. Ya karena dulu memang kita sama-sama lah. So, Kak, part apa dari buku ini yang semua pasti ditulis dengan hati, tulis dengan ada cerita, tetapi ada part-part tertentu yang mungkin pasti sangat-sangat nyantol di hati, berkesan gitu. Kira-kira apa, Kak? Salah satu part yang berasa banget ya ketika gue nulis ya adalah part ketika nulis tentang melewati tahun-tahun pertama pernikahan. Asik. Karena tahun-tahun pertama pernikahan itu bukan perkara yang gampang kan kalau kita tidak kuat. Maksudnya kalau fondasinya kita tidak kuat, maka ya tahun-tahun pertama itu pasti akan berantakan dan justru itu bisa menjadi awal berantakan pernikahan. Nah ketika nulis itu ya gue ingat kembali gimana berargu dengan Yen, berargu dengan istri, bagaimana kami berantem, bagaimana kami melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam pernikahan. Tapi ya namanya pernikahan lah ya. Berargu, berantem itu sesuatu yang wajar. Tapi ketika menulis itu mengingat masa-masa itu dan melihat kembali di titik ini, wow luar biasa ya, bisa melewati masa-masa itu dengan baik dan bisa melewati sampai 5 tahun awal pernikahan. Dan itu sesuatu yang menarik menurut saya. Jadi mengingat istri, mengingat ya bagaimana kami menyelesaikan maksudnya solve problem, dan gue yakin semua itu oleh karena Tuhan berkarya tentunya di dalam semuanya, dan kemudian sebelum kita menikah itu fondasinya itu kuat. Fondasinya itu yang dituangkan Kamel Ki. Itu yang dituangkan di dalam part itu. Ya. Jadi itu ya gue berharap sih itu bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang akan menikah, membaca bagian itu supaya punya dalam tanda petik hikmat ketika nanti menjalani pernikahan, atau bagi teman-teman yang sudah menikah, mereka ada semacam advices lah, sehingga ketika ada persoalan dalam pernikahan awal mereka, mereka bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Itu sih. Kan Bapak juga nanti sebentar lagi, jadi ya, amin ya. Kalau lu bagian mana? Kalau lu nya? Salah satu bagian yang baru ya, baru dan juga saya perlu riset lagi. Memang ketemu dengan beberapa rekan-rekan, terus bercakap-cakap soal dunia relasi itu Kak ya. Adalah bagian-bagian ketika saya nulis tentang toxic relationship ya. Dulu kan kita pernah bahas juga di podcast ya. Ya. Toxic, lalu soal kekerasan dalam pacaran. Ya. Karena itu jarang disinggung. Betul. Dan soal itu tuh Kak, trauma. Kepahitan gitu. Patah hati. Nah, itu tuh yang baru, dan memang saya riset beberapa waktu secara sederhana dan ngobrol juga dengan teman-teman kaum muda kali ya, teman-teman yang pegiat menolong teman-teman cewek yang sedang berurusan dengan itu, pengen bunuh diri dan sebagainya, gitu, memberikan mereka harapan. Maka itu saya rindu banget tuh part itu ada di dalam buku ini Kak, supaya memang menolong mereka yang memang terjebak kekerasan dalam pacaran ya. Itu sih. Ya itu yang menarik. Mungkin sebenarnya bisa nggak sih ya? Siapa tahu nanti tahun depan kan kita dikasih umur panjang oleh Tuhan. Amin. Mungkin kita lebih spesifik bahas ya dark side of relationship itu ya kali ya. Yes, betul. Ini tuh penting kali ya. Benar sih. Ada banyak ruang di dalam relasi yang sebenarnya sangat dark ya. Ya, betul. Nah, itu jarang diangkat sih. Ya. Bisa jadi riset. Ya. Untuk tahun depan. Betul sih. Apalagi menelusuri tentang ini ya, kepahitan, patah hati. Betul. Bahwa kadang memang cinta itu memang nggak indah dan nggak mudah. Nggak mudah, betul. Nggak indah dan nggak. Itu judul yang bagus loh. Ya. Semoga bisa jadi sequel ketiga.
gitu sih. Betul. Iya sih, itu hal-hal yang baik sih. Yang perlu Teman-teman dipertimbangkan. doakan ya supaya ada dana. Untuk nulis. Jadi beli buku ini teman-teman. Ya. Untuk supaya ada dana untuk nulis karena Jangan minta gratis. jangan minta gratis. Mungkin ini Kak, apa inti sebenarnya waktu Kak Melki mau nulis buku ini tuh apa tuh sebenarnya ingin sekali disampaikan kepada pembaca? Ya, inti utamanya sebenarnya sebelum memulai semua relasi ini, bagi saya ya, sebelum memulai semua relasi itu, baik itu pacaran, bahkan nanti ke jenjang yang lebih tinggi itu menikah, pastikan terlebih dahulu cintamu kepada Tuhan. Karena itu menjadi fondasi kan, itu menjadi apa sih namanya, modal kita dalam bercinta, dalam membangun hubungan baik itu pacaran maupun dalam relasi pernikahan. Jadi berharapnya teman-teman ketika membaca buku ini nanti, ya itu teman-teman punya modal bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi modal dasar dalam hubungan relasi baik itu percintaan pacaran maupun dalam pernikahan. Itu sih yang gue pengen sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang pengen lu sampaikan? Ya, kalau dari buku ini sebenarnya sudah tercover di judulnya kayak Ya. Cinta itu indah tapi tidak boleh murahan. Tidak. Seringkali kita buat cinta itu jadi murahan dengan melakukannya di luar koridor daripada kebenaran Firman Tuhan. Firman Tuhan gitu. Jadi itu sebenarnya yang saya pengen sampaikan. Dan secara spesifik di dalam part-part di dalam buku ini yang teman-teman harus baca dulu baru tahu. Gak mungkin kita bacain kan? Iya, nggak Itu mungkin. kita kayak pendongeng. Kalau saya udah kasih tahu di sini ya nggak surprise lagi ya. Dan bukunya nggak dibeli juga. Betul. Jadi saya pengen teman-teman menjumpai Tuhan sama seperti Melki bilang tadi ya, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai Tuhan sebagai sumber cinta itu terlebih dahulu. Baru kita bisa menilai relasi dengan baik. Betul. Itu sih salah satu mutiara Poin utamanya sebenarnya kan. yang saya terus digerakkan untuk menulis soal itu. Gitu. Semoga Tuhan memberkati teman-teman dan semoga teman-teman diberkati dengan kehadiran buku ini. Yes. Thank you Kak Melki. Thank you Kevin. Ngobrol-ngobrolnya. God bless you. Ya.